perkembangan telur dan embrio dari ikan gatul Poecilia reticulatus. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menjelaskan tahapan perkembangan telur menjadi embrio pada ikan gatul Poecilia reticulatus. Alat dan bahan dari praktikum ini yaitu Poecilia reticulatus jantan dan betina, pinset, tetes, mikroskop stereo, air, loop, cutter baru, dan tisu. Cara kerja pada pengamatan kali ini, yang pertama ialah diambil ikan gatul dari parit, lalu dimasukkan ikan gatul ke dalam akuarium dan dipelihara selama beberapa hari di laboratorium. Selanjutnya, diambil ikan gatul betina dan juga jantan untuk diamati perbedaan morfologi antara keduanya di bawah mikroskop stereo. Selanjutnya, diambil ikan betina yang kecil, letakkan pada papan, kemudian dibuka bagian perutnya, lalu diamati ovariumnya. Selanjutnya, diambil ovarium lalu diletakkan pada gelas arloji dan ditetesi sedikit air sehingga dapat diamati dengan menggunakan lup atau menggunakan mikroskop stereo. Selanjutnya, dibuka bagian pembungkus ovarium dan setelah terbuka dapat diberikan tetesan air sedikit. Lalu diambil satu persatu telur untuk diletakkan pada gelas arloji, lalu diteteskan sedikit air dan diamati pada lup atau dengan mikroskop stereo sehingga perbedaan antara telur yang sudah dibuahi dengan yang belum dibuahi dapat terlihat. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah sebelumnya hingga embrio tampak dan ambil satu persatu untuk diletakkan pada gelas arloji, diteteskan sedikit air dan dapat diamati menggunakan lup atau dengan mikroskop stereo. Kemudian setelah seluruh hasil ditemukan, dapat diurutkan perkembangan embrio-embrio yang telah diperoleh. Berdasarkan gambar yang didapatkan, pada fase immature ini menunjukkan adanya blastomer yang dihasilkan dari pembelahan zigot secara mitosis setelah terjadinya pembuahan. Selanjutnya, pada fase gambar mature ovum terdapat blastomer yang lebih banyak dibandingkan pada fase immature. Kemudian, pada gambar fase morula terdapat blastomer yang memadat, di mana pada tahapan ini juga terdapat yolk serta zona pellucida yang masih ada sehingga besar morula hampir sama dengan besar zigot. Pada fase blastula sendiri, blastomer akan membelah beberapa kali, sehingga menyebabkan blastomer pada fase morula yang mulanya padat akan membentuk rongga yang disebut blastosol. Pada fase ini juga ditemukan oil droplet yang berfungsi sebagai sumber makanan embrio. Pada tahap gastrulasi, terjadi proses pemisahan dan penutupan kuning telur oleh blastoderm, di mana pada panah yang ditunjuk nomor 1 merupakan acenteron dan panah yang ditunjuk nomor 2 merupakan pembuluh darah. Pada hasil pengamatan nomor 1 merupakan mata organovisus, kemudian pada hasil pengamatan yang ditujukan panah nomor 2 merupakan pembuluh darah syaraf. Pada hasil pengamatan yang ditujukan pada panah nomor 1 merupakan mata organovisus, kemudian pada panah nomor 2 merupakan syaraf pembuluh darah, dan panah nomor 3 merupakan bagian tulang atau vertebrae. Fase early 8 terjadi pigmentasi mata termasuk koroid dan diiringi munculnya tunas sirip dada, otot somatik dan non-somatik akan berdiferensiasi. Pada hasil pengamatan panah nomor 1 ditunjukkan sebagai pigmen mata, kemudian panah nomor 2 ditunjukkan sebagai sel pigmen. Pada fase ini ditandai oleh penumpukan sel-sel melanofor pada panah nomor 3. Bagian mata terlihat jelas dengan memiliki pigmen yang mencolok ditunjukkan dengan panah nomor 1, serta pada panah nomor 2 menunjukkan adanya pembuluh darah. Berdasarkan hasil pengamatan nomor 1 yaitu mata yang tertutupi oleh retina oleh koloid, pada nomor 2 menunjukkan adanya pembuluh darah, dan nomor 3 merupakan bagian tubuh yang mulai mengalami diferensiasi.
Pada hasil pengamatan nomor 1 menunjukkan bagian mata, pada nomor 2 merupakan bagian tubuh yang mengalami penumpukan melanopores dan indriopores di bagian pars latera yang menutupi yolk. Nomor 3 menunjukkan bagian ekor, dan nomor 4 menunjukkan bagian vertebrae yang lentur. Jadi, berdasarkan praktikum perkembangan telur dan embrio Poecilia reticulata yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada praktikum perkembangan telur dan embrio Poecilia reticulata yang telah dilakukan, bahwasanya pada perkembangan telur dan embrio Poecilia reticulata dimulai dari tahap morula, blastula, gastrula, neurulasi, dan organogenesis hingga menjadi fetus. Sebelum tahap morula terdapat fase cleavage, di mana zigot akan membelah menjadi dua secara mitosis hingga menjadi morula dengan 16-32 blastomer yang terjadi setelah proses fertilisasi. Selanjutnya masuk tahap morula, di mana blastomer memadat dan zona pelusida masih ada, sehingga besar morula hampir sama dengan zigot. Selanjutnya tahap blastula, di mana blastomer akan membelah beberapa kali hingga semakin kecil. Hal tersebut menyebabkan blastomer membentuk seperti rongga, sehingga disebut dengan blastosel yang dilapisi dengan blastoderm. Kemudian terjadi tahap gastrula, di mana terjadi proses pemisahan dan penutupan kuning telur oleh blastoderm. Hal tersebut membentuk lapisan organ tubuh tertentu, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setelah mengalami fase gastrulasi, embrio ikan gatul akan mengalami fase yang dinamakan fase neurulasi. Fase neurulasi merupakan fase terjadinya pembentukan neural plate dan diakhiri dengan neural crest sebagai komponen penyusun sel saraf. Pada fase ini, terjadinya penebalan dinding pada bagian ektoderm, sisi dorsal embrio. Kemudian dari fase neurulasi akan berlanjut pada fase organogenesis. Fase organogenesis merupakan fase pembentukan alat-alat tubuh atau sistem organ pada perkembangan embrio. Dan sistem organ itu berasal dari jaringan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya adalah terjadi fase RDA, di mana fase RDA ini merupakan pembentukan pigmentasi mata, termasuk koroid, yang di dalamnya terjadi pembentukan otot somatik dan non-somatik yang akan berdiferensiasi. Berikutnya merupakan fase verilated. Pada fase verilated ini dapat diketahui dengan sudah terbentuk segmentasi tubuh yang secara jelas pada embrio. Hal ini dapat diketahui pada bagian tulang punggung yang awalnya lentur dan berbentuk persegi panjang dari mulut hingga badan secara bertahap akan dapat diluruskan. Kemudian memasuki fase fetus. Pada fase fetus ini, embrio akan menyerap kuning telur secara sempurna, sehingga kuning telur yang terserap ini akan mengakibatkan folikel menjadi pecah sebelum dilahirkan. Terima kasih.